Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini Senin 4 Agustus 2025 saya Dr. Fauzia Tiasuma didampingi oleh kuasa hukum saya mewakili beberapa teman yang seharusnya hari ini juga hadir untuk beraudiensi dengan Ombudsman Republik Indonesia, yaitu Pak Dr. Roy Suryo dan Pak Dr. Ismon. Alhamdulillah pada hari ini juga kami diterima oleh para komisioner beserta jajarannya dan terjadi sebuah diskusi yang sangat baik dan sangat positif selama kurang lebih 1 jam 25 menit. Dan perlu saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, para audiens di sini, bahwa saya adalah salah satu dari 12 orang aktivis yang menjadi terlapor dalam 2 laporan polisi di Polda Metro Jaya. Dan Ombudsman adalah salah satu lembaga yang menjadi stakeholders yang bertugas untuk memberikan pengawasan kepada para lembaga-lembaga negara yang mendapatkan biayanya dari APBN. Dan kemudian Ombudsman juga memberikan pelayanan kepada masyarakat atas hal-hal atau permasalahan yang terjadi pada masyarakat. Salah satunya adalah hukum. Maka kami tadi juga berdiskusi dengan komisioner khusus untuk hukum, Pak Waka sendiri, dan kemudian kami paparkan kronologinya, mengapa saya, Dr. Tifa, beserta dengan 11 aktivis yang lain itu menjadi terlapor. Itu adalah berkaitan dengan dugaan ijazah palsu Pak Joko Widodo, di mana saya termasuk salah satu peneliti yang concern dengan melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi yang saya miliki beserta dengan teman-teman yang lain, yang sebetulnya sudah kami lakukan secara terpisah maupun bersama-sama sejak tahun 2019. Ketika isu tentang dugaan ijazah palsu dari Pak Joko Widodo itu mulai mengemuka di masyarakat dan menjadi perbincangan dan polemik masyarakat sejak kasus dikriminalisasikannya seorang jurnalis bernama Pak Bambang Tri Mulyono. Beserta kemudian di tahun 2022 beliau juga dikriminalisasi lagi bersama dengan Gus Nur. Ya. Nah saat ini di tahun 2025 ketika isu ijazah palsu ini kemudian meledak, yang berawal dari aduan masyarakat oleh TPUA, Tim Pembela Aktivis dan Ulama, tanggal 9 Desember 2024, kemudian dilanjutkan dengan proses observasi maupun audiensi untuk mendapatkan melakukan verifikasi terhadap ijazah tersebut kepada 2 institusi, yaitu kepada UGM dan kepada Pak Joko Widodo sendiri. Kepada UGM di tanggal 15 April 2025 dan kepada Pak Joko Widodo di tanggal 16 April 2025. Kedua peristiwa tersebut itu dilaporkan kepada polisi dan bersurat juga kepada UGM maupun kepada Pak Joko Widodo, sehingga di situ sama sekali tidak ada unsur pidana, tidak ada unsur kami berusaha untuk menghasut dan memberikan ajakan kepada masyarakat untuk melakukan apa-apa yang dituduhkan oleh pasal-pasal yang kemudian dikenakan kepada kami. Nah, atas peristiwa aduan masyarakat oleh TPUA tersebut, kemudian kami hadir bertiga, saya, Dr. Roy Suryo dengan Dr. Isman Syanifar, hadir pada tanggal 15 April untuk bertemu dan sekaligus kami juga memanfaatkan pertemuan tersebut untuk melengkapi data-data yang kami perlukan untuk penelitian kami. Dan kami pada waktu itu juga diterima dengan baik oleh pihak rektorat maupun pihak dekanat Universitas Gadjah Mada. Jadi sebetulnya tidak ada masalah sama sekali, tidak ada apapun yang terjadi pada peristiwa tanggal 15 April 2025 tersebut. Tetapi toh nyatanya kami dilaporkan dan kami menjadi terlapor sampai dengan hari ini. Nah, kemudian kami juga tentu saja beraudiensi kepada Ombudsman ini karena salah satu dari fungsi Ombudsman kepada rakyat Indonesia adalah menerima aduan. Dan kemudian tadi kami juga mendapatkan
penjelasan dari Waka Ombudsman dan para komisioner bahwa aduan kami yang sudah kami layangkan sejak bulan Juli 2025 dan kemudian kami lanjutkan dengan surat yang kedua itu sudah diterima dengan baik oleh mereka dan sudah diproses, dan mereka akan segera melakukan investigasi, melakukan penelaahan, dan barangkali nanti mungkin juga kami harapkan bahwa institusi ombudsman ini akan menjadi sebuah jalan tengah atau sebuah breakthrough ya untuk penyelesaian dari persoalan dugaan ijazah palsu ini. Mengingat dari beberapa kali kepolisian terhadap kami ya, termasuk presentasi ke Bareskrim pada tanggal 22 Mei 2025, di mana Bareskrim malah justru menggunakan beberapa dokumen yang semakin memperkuat penelitian kami bahwa ijazah Joko Widodo ini tidak otentik ya. Kemudian berikutnya setelah kami juga dilibatkan di dalam gelar perkara khusus di mana kami diundang menjadi saksi ahli, di situ tidak ada sebuah penjelasan yang komprehensif maupun diskusi yang komprehensif sehingga tidak bertemu dengan yang seharusnya dibutuhkan oleh masyarakat. Maka kami ke Ombudsman. Mudah-mudahan salah satu ikhtiar kami dengan kemudian audiensi dengan Ombudsman ini akan memberikan sebuah jalan untuk menuju kepada titik terang, yaitu kejelasan tentang ijazah Joko Widodo ya, di mana kami sampai dengan hari ini masih menunggu dari sisi penelitian yang kami lakukan, dan insya Allah sudah menjadi buku white paper yang ditulis oleh saya Dr. Tifa bersama Dr. Roy Suryo dan Dr. Rismon Sianipar sesuai dengan penelitian yang kami lakukan. Maka itulah jawaban kami secara ilmiah kepada masyarakat. Nah, kami harapkan juga nanti dari pihak Ombudsman juga akan memberikan support, dukungan kepada verifikasi maupun investigasi yang mereka lakukan. Dan kemudian saya juga ingin memberikan tambahan bahwa Ombudsman pada waktu gelar perkara khusus tanggal 9 Juli 2025 juga hadir, dan Ombudsman menjadi pihak yang terundang, pihak yang diundang oleh kepolisian, dalam hal ini oleh Bareskrim. Jadi kemudian ketika Bareskrim kemudian menyampaikan kesimpulannya yang sudah kami terima, yang nanti akan dijelaskan secara lebih lanjut oleh kuasa hukum kami Pak Abdullah Al-Katiri, maka ternyata kami ketahui bahwa Ombudsman sama sekali tidak mengetahui tentang surat yang sudah dikeluarkan oleh pihak Bareskrim. Dan kami juga kemudian mengajukan laporan yang nanti akan secara jelas ya, laporan yang kami laporkan adalah kepolisian ya, kuasa hukum kami sudah mengajukan surat untuk melaporkan pihak kepolisian dan nanti akan ditindaklanjuti, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Pak Abdullah Al-Katiri. Nanti Pak Dr. Roy Suryo alhamdulillah sudah hadir, nanti akan memberikan tambahan. Silakan. Terima kasih. Ya, tadi saya bersama Dr. Tifa ya dan teman-teman. Alhamdulillah yang menerima itu langsung wakil ketua bersama komisioner. Ya, Waka langsung, dan beliau sangat kaget kalau sudah keluar surat yang menyatakan hasil gelar. Bahkan saya bilang, loh, sekarang hasil gelar yang mana Ombudsman juga ikut gelar, saya bilang. Apakah sepakat dengan surat itu? Beliau katakan bahwa kami belum terima surat ini, bahkan minta kopi dari kami, gitu loh. Ya kan, masih dalam proses sebenarnya, belum mengatakan bahwa yang sesuai surat tanggal 25 itu yang menyatakan bahwa apa yang penghentian daripada penyelidikan itu sesuai prosedur. Tapi prosedur yang mana tidak disebutkan, hanya ngomong aja. Bahkan di situ berbicara masalah barang bukti dan alat bukti, primer, sekunder, dan sebagainya. Saya juga heran, yang diuji itu adalah pemberhentian penyelidikan, tapi berbicara tentang barang bukti yang mana itu sebenarnya ranah pengadilan. Ya kan, tujuan kami waktu mengajukan gelar khusus itu adalah untuk menguji apakah
pemeriksaan laboratorium itu sesuai dengan Perkap, dengan Protap, dan sebagainya. Itulah yang disebut prosedur, ya kan? Karena itu mengatakan bahwa hasil dari gelar, yang mana gelar itu tadi saya dapat informasi orang yang ikut gelar waktu itu gelar perkara di Barreskrim, ya itu dikatakan sampai malam, Pak. Sampai malam. Saya katakan, loh, apakah betul DPR, Ombudsman, Kompolnas, Komnas HAM termasuk yang menyepakati itu, ya kan? Sehingga kami butuh penjelasan tadi. Apakah sepakat dengan surat yang mengatakan bahwa pemberhentian penyelidikan itu secara prosedur? Mereka bilang, nah, kami belum terima apa-apa, kami belum memberikan rekomendasi apa-apa gitu loh, ya kan? Nah, saya katakan, lah kalau gitu sekarang marwah Ombudsman ini dipertaruhkan. Karena seolah-olah Ombudsman juga ikut serta di dalam memutuskan itu gitu loh. Nah, oleh sebab itu Ombudsman berjanji ingin menulis surat untuk mempertanyakan. Semuanya kami sampaikan waktu itu. Kami sampaikan apa adanya, pelanggaran prosedur, kemudian pelanggaran Perkap, dan bahkan pelanggaran undang-undang sendiri, yaitu undang-undang perlindungan saksi dan korban, yang mana jika ada laporan maka tidak boleh dilaporkan kembali sebelum tuntas, dan masalah ini memang belum tuntas. Dan pemeriksaan laboratorium itu harus dalam ranah bukan penyelidikan, apalagi Dumas, harus dalam rangka penyidikan. Itu jelas. Nah, faktanya dikatakan pada waktu, dan harus ada berita acara penyitaan. Bahkan beberapa kali lawyernya Jokowi mengatakan tidak pernah disita. Ditunjukkan saja, setelah itu nggak tahu diperiksa atau tidak, ditarik kembali. Itu sudah sangat melanggar, karena berita acara pemeriksaan, kemudian harus ada laporan dan sebagainya, itu adalah wajib dikatakan dalam Perkap itu. Wajib itu di atasnya harus, ya. Ya kan, seperti sholat wajib, kalau kita nggak sholat masuk neraka, kan begitu. Nah, itu salah satu ilustrasi, ya kan. Alhamdulillah bahwa Ombudsman merasa keberatan kalau dia dilibatkan dalam arti ikut serta dalam memutuskan itu, karena penjelasannya belum detail. Tadi kami detailkan pelanggaran-pelanggaran tersebut, bahkan pelanggaran Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 28F, itu jelas. Maka setiap warga negara berhak untuk berkomunikasi, kemudian mendapatkan informasi, bahkan menyebarkan informasi dan sebagainya, selama itu adalah informasi publik. Itu dipertegas di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, yaitu informasi keterbukaan publik, ya kan, pasal-pasalnya saya sebut semua tadi, yang mana sudah menutup diri bahwa selama itu dokumen publik, maka publik boleh mendapatkan. Bahkan kami katakan baik UGM maupun KPU itu sudah melanggar baik undang-undang, konstitusi maupun Perkap. Perkap itu kan peraturan Kapolri, kalau di kementerian peraturan menteri. Itu ada di dalam hierarkis perundang-undangan. Jadi semua kami sampaikan, dan insya Allah Ombudsman akan mengawali, memang itu tupoksi Ombudsman, yaitu untuk mengawali ASN, meluruskan, dan agar bersifat adil dalam melakukan tugas-tugasnya untuk bagi masyarakat. Terima kasih. Barangkali ya, sedikit saya tambahkan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah tadi Dr. Tifa, Pak Al-Katiri, dan beberapa rekan sudah diterima masuk, ya. Saya kebetulan tadi ada acara sebelumnya, tapi intinya begini, kami semua mengharapkan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Jadi Ombudsman itu sudah ada keputusannya, Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008, yang diantaranya adalah mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk diantaranya penyelenggara negara dan pemerintahan, termasuk kementerian, lembaga, TNI, Polri, dan pemerintah daerah lainnya, maupun badan swasta atau personal yang diberi tugas menyelenggarakan penyelenggaraan publik tertentu, misalnya adalah ada PLN, BPJS, dan sebagainya. Jadi di sini jelas sekali, ya, dalam rangka penyelenggaraan gelar perkara khusus yang waktu itu dihadiri juga oleh Ombudsman, ternyata tadi Dr. Tifa, Pak Al-Katiri, dan teman-teman mendapatkan keterangan bahwa ternyata Polri tidak melaksanakan
kewajibannya untuk menyerahkan laporan atau bahkan mengikutsertakan ombudsman itu secara patut dan layak. Artinya patut dan layak itu apa? Harusnya ombudsman dilibatkan penuh ya sampai dengan sesi berikutnya, sampai dengan laporan yang ada, bukan tiba-tiba Polri, Mabes Polri tiba-tiba membuat simpulan atau membuat kesimpulan yang kemudian memberhentikan begitu saja. Karena ternyata dalam sesi pertama yang kami juga hadir, itu tidak ada unsur dari Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada baru dilibatkan pada sesi berikutnya, sehingga itu merupakan hal yang tidak fair atau tidak berimbang, karena bukti-bukti yang kita gelar itu harusnya didengarkan oleh semua pihak. Dan dalam gelar kedua itu juga Dan dalam gelar kedua tidak ditunjukkan juga, dan kami tidak ikut. Internal mereka. Jadi kami tidak ikut. Berarti ini tadi supaya diketahui oleh Ombudsman yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 itu harus mengawasi, dan memang intinya nanti merupakan ada laporan maladministrasi. Jadi Ombudsman ini yang kemudian mengadministrasi antara penyalahgunaan wewenang, diskriminasi dalam pelayanan, ini termasuk diskriminasi dalam pelayanan, penundaan berlarut, dan tidak memberikan layanan ataupun pelayanan yang tidak profesional. Jadi kami melaksanakan undang-undang yang sudah dibuat oleh DPR dan juga oleh pemerintah di masa yang lalu dan juga di masa sekarang, itu harus dipatuhi dan diikuti oleh semuanya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah diterima di gedung Ombudsman RI di Jalan Rasuna Said, yang gedung ini dan semua unit Ombudsman yang ada itu dibuat dan kemudian fasilitasi dan kemudian diberikan dengan pajak rakyat itu untuk melaksanakan pekerjaannya, mengawasi termasuk Polri yang ada. Jadi sekali lagi kita tunggu ya peran dari Ombudsman RI sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan tadi Pak Al-Katiri sudah mendapatkan semua dasar dari tugas kita. Tadi Dr. Tifa juga sudah detail menyampaikan apa-apa yang sudah disampaikan. Moga-moga ini semua berjalan dengan baik, dan kami semuanya ini menegakkan aturan dan menyelenggarakan sesuai dengan aturan yang ada. Terima kasih kepada para lawyer, kuasa hukum, ada juga Pak Agus, perwakilan dari FDA yang hari ini juga membersamai kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Mungkin Pak Ismar mau nambahin. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tambahkan sedikit mungkin bahwa intinya kita tidak diam. Kita akan terus berjuang sampai kapanpun demi tegaknya hukum, demi marwah bangsa Indonesia tetap dikenal sebagai negara hukum. Kita dibersamai dengan ibu-ibu emak-emak ini luar biasa. Intinya bahwa perjuangan kita ini adalah perjuangan jihad fisabilillah untuk menegakkan kebenaran. Ya, termasuk juga kita mungkin mensupport atau berterima kasih bahwa sudah ada tanda-tanda bahwa Presiden kita Republik Indonesia sudah mulai melirik bahwa ada permasalahan hukum kita, ya, terutama dibebaskannya Tom Lembong, dibebaskannya siapa namanya Ongen, ya, terutama Dr. Ongen, ya, beliau itu adalah orang yang betul-betul dipidanakan karena dianggap mencemarkan nama baik siapa namanya Jokowi. Jadi sangat jelas di sini bagaimana Presiden kita memahami sebenarnya bagaimana persoalan yang ada, dan kita ada harapan yang luar biasa bahwa beliau juga akan tahu bahwa bagaimana kita ini berjuang sebagai rakyat yang harusnya mendapatkan apresiasi yang besar karena sudah mengorbankan segalanya demi untuk bagaimana Indonesia mendapatkan benar-benar pemimpin yang sah atau tidak melakukan pelanggaran hukum. Dalam hal ini adanya dugaan Presiden kita Presiden ke-7 itu diindikasikan menggunakan ijazah palsu, ya. Dan kita juga masih mengingat bagaimana ada korban-korban terdahulu, seorang Gus Nur, seorang pembantri yang sebagai seorang penulis, ya. Kita berharap juga mereka mendapatkan abolisi ataupun amnesti dari Bapak Presiden, bahwa mereka adalah para korban, ya, para korban proses hukum yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang adil, ya. Demikian pula apa yang terjadi pada kasus kita, jelas sekali bahwa adanya ketidakfairan dari pihak aparat kepolisian yang memang sudah beberapa kali diulang, ya, dan kita juga masih berharap semoga Bapak Presiden segera mengganti secepat mungkin itu Kapolri, karena kita sangat
pesimis ketika masih dipimpin Pak Listio Sigit yang memang diangkat dan dilantik oleh Pak Jokowi. Demikian juga instruksi penegak hukum lainnya. Begitu mungkin dari saya, mungkin ada dari Pak Agus sebagai dari diaspora. Terima kasih. Sedikit saja dari saya. Saya Agus Winanto mewakili Forum Diaspora Indonesia yang selalu membersamai 12 aktivis. Dalam hal ini ada Dr. Tifa dan Dr. Roy Suryo dan pengacaranya Pak Abdul Al-Katiri. Jadi untuk teman-teman Forum Diaspora Indonesia di 25 negara lebih, mohon bantuannya. Sekali lagi saya tidak bosan berkali-kali mengatakan dukungan antum semua, dukungan Anda semua dengan membuat surat ataupun pernyataan yang diupload di media di sana, di luar negeri. Itu menjadi bagus buat kita karena ada unsur pressure. Dan menurut Pak Ugroseno, salah satu aspek kenapa Pak Prabowo sampai mengeluarkan abolisi dan amnesti menurut Pak Ugroseno itu karena adanya tekanan dari Amerika, khususnya dari anggota parlemen Senator Alex Padilla dari Partai Demokrat di Amerika. Jadi dukungan teman-teman ini sangat ditunggu dan berdampak ya kepada kami yang di sini gitu ya. Terutama ini loh, para pejuang kita ini yang perlu kita dukung ini. Kita memang ada FDI ada untuk mendukung aktivis. Sekarang jadi 15, darinya 12 gitu ya. Mudah-mudahan tidak bertambah lagi ya. Itu saja barangkali dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak pengacara, apabila kemudian ada ditemukan bahwa ombudsman merasa tidak tahu apa-apa dan tidak dilibatkan, apakah ada konsekuensi hukum yang akan kita tegakkan? Ya, baik, ini saya yang menjawab dulu ya, bahwa nanti Pak Abdullah maupun yang lain bisa menjawab. Ya, pertama tadi juga saya jelaskan, karena sesuai juga dengan Undang-Undang Ombudsman Republik Indonesia nomor 37 tahun 2008 yang menegaskan posisi ombudsman itu tidak di dalam tidak di dalam posisi yang ditempatkan oleh kepolisian pada saat gelar perkara khusus. Jadi ketika kami tadi diskusi terlihat bahwa ombudsman itu hanya menjadi terundang saja, sehingga keputusan atau yang kemudian dituangkan di dalam surat oleh Bareskrim yang kami terima itu ombudsman sama sekali tidak terlibat di situ, tidak menjadi pihak pengambil keputusan di situ, karena ombudsman tetap berpegangan kepada tupoksinya, yaitu melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga negara yang mendapatkan dananya dari APBN. Itu tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Pak Waka dan para komisioner, dan disitulah kami merasakan mendapatkan sebuah optimisme bahwa ombudsman ini nanti akan bersama dengan kami yang tadinya terutama pada gelar perkara khusus itu dikondisikan seakan-akan ombudsman itu menjadi bagian yang nanti akan bersetuju atau menjadi bagian dari yang mengambil keputusan atas penghentian penyidikan yang diputuskan oleh Bareskrim, tetapi ombudsman hari ini menyatakan dengan tegas bahwa ombudsman tidak terlibat di dalam pengambilan keputusan itu, sehingga kita mengharapkan bahwa nanti ombudsman akan bisa membantu kita apa yang kami ikhtiarkan, yaitu menjawab pertanyaan dari masyarakat luas tentang otentitas dari ijazah Presiden ketujuh Joko Widodo. Itu akan menjadi jelas dan clear, dan ombudsman sesuai juga dengan marwahnya membela kepentingan rakyat. Terima kasih. Yang apakah tadi sempat bertemu dengan wakil ombudsman disampaikan bahwa ini kan yang berlaku ini kan ada 12 orang. Ya. Ya, kami sampaikan. Jadi kami ini kan bukan mewakili Dr. Tifa aja dalam hal ini, walaupun kami sebagai pengacara Dr. Tifa, ya kan, semuanya. Bahkan kami berjelaskan bahwa masalah YouTuber itu kan ditarik-tarik karena itu kan delay aduan. Kalau delay aduan itu nggak bisa dikembangkan. Contohnya ada orang melaporkan mungkin suami istri perselingkuhan, terus dihubungkan dengan orang mencuri sepeda gitu, nggak ada hubungan, nggak nyambung gitu loh.
oleh sebab itu yang saya curiga dari awal ya kan, dugaan saya kenapa dijadikan satu ya kan, itu nanti dipilah-pilah kayak ngopio arisan mana nanti pasal yang keluar ya kan. Dan saya melihat ada dugaan, bahwa itu yang masalah ijazah itu akan ditarik, yang diajukan adalah yang lain-lain seperti itu. Buktinya apa? Buktinya pasal 28 ayat 3 yang masalah kebohongan di bidang surat itu kan di drop, nggak ada lagi ya kan, tidak ada lagi kan, di drop. Oleh itu dengan berhubung digabungnya ini, maka saya katakan bahwa ini nampaknya akan ada Bambang Tri jilid 2 menurut saya, yang mana yang dimasalahkan ijazah, tapi yang dimasalahkan adalah mubahalah, yaitu yang dimasalahkan adalah penodaan agama. Saya khawatir begitu. Jadi nanti kan pihak dari kepolisian akan seolah-olah menyidik ini, dan yang pasal-pasal yang diajukan pasal-pasal yang kemungkinan buktinya bukan ijazah. Kayaknya begitu. Buktinya apa? Laporan 3 laporan itu tidak ada perbuatan melawan hukumnya. Tidak ada itu. Tapi dipaksakan. Biasanya kalau memang tidak ada perbuatan melawan hukum itu harus ditolak. Karena apa? Pada waktu pemeriksaan Dr. Tifa waktu itu saya dampingi, saya bilang ini statusnya apa? Penyelidikan dulu. Mas, kalau penyelidikan itu adalah untuk menemukan tindak pidananya. Saya bilang sama penyidik, kalau demikian kami yang jelasin dulu. Apa tindak pidana apa yang dilakukan oleh dia? Nggak bisa jawab. Ya sudah, dia nggak mau diperiksa. Lah, ombudsman ini nanti sesuai fungsi tupoksinya, ya kan, dia akan mempertanyakan semua apa-apa yang kami sampaikan tadi. Itu akan dipertanyakan, dan nantinya karena mekanisme dari ombudsman itu kita akan mendapatkan tembusan. Jadi semacam disinkronkan lah, bukan disinkronkan, artinya nanti jawaban mereka apa, jawaban kita apa, jawaban mereka apa, akan demikian nanti. Itu konsep ombudsman. Dan satu hal lagi tadi ditanyakan oleh ombudsman, bahwa salah satu ketentuan dari ombudsman, pelaporan ke ombudsman itu harus ada laporan internal lebih dulu. Kami bilang kami sudah lampirkan, yaitu kami sudah mengadukan pengaduan, bukan laporan, ke Irwasum. Dan itu sudah kami tahu persis, yaitu proses prosedur seperti ini. Tapi kadang-kadang orang kan ombudsman gitu aja, tapi tanpa sebenarnya harus ada laporan internal, dan itu kami sudah lakukan, ya kan. Dan surat dari Bariskim menyatakan hasil gelar, yang mana digelar ada DPR, ada ombudsman, ada Kompolnas, ada Komnas HAM. Saya akan bertanya ke setiap institusi itu, apakah kalian sepakat dengan ini? Kalau kalian sepakat, biar rakyat tahu kalian di pihak siapa. Jadi kami akan datangi sebuah institusi yang ikut gelar pada waktu itu, karena beliau institusi itu sampai akhir waktu itu, sampai malam. Tapi kan itu kesimpulannya kan hasil gelar. Faktanya mereka tidak tahu. Bahkan tahunya dari kami kasih kopinya. Loh, sudah ada jawaban gini toh. Kami tidak tahu karena kami masih dalam proses untuk memberikan semacam rekomendasi lah seperti itu. Kemudian tadi pertanyaan menarik, apa konsekuensinya? Ya konsekuensinya ya otomatis bahwa polisi tidak melakukan sesuai undang-undang, aturan dan konstitusi. Ya kan? Karena lembaga ombudsman ini memang dibentuk oleh presiden untuk mengawasi, tapi kalau nggak didengar, ya tahu sendiri kan? Ya kan? Mungkin bukannya tapi seluruh rakyat Indonesia ini yang akan mengambil istilahnya, menyimpulkan lah apa yang terjadi seperti itu. Ya, cukup. Tutup. Ya, sekali lagi kami dari tim advokasi, ya, sekalipun sebagai bertindak juga sebagai dari TPWA ya, menghimbau dan meminta mungkin kepada Bapak Presiden kalau bisa untuk menyelesaikan persoalan ini segera dibentuk mungkin tim investigasi, ya, tim TGPF supaya untuk menyelesaikan kasus ini. Kita betul-betul menyerahkan kepada Bapak Presiden untuk menyelesaikan persoalan ini agar penegakan hukum itu betul-betul dapat dilakukan terlaksana di Indonesia gitu loh. Ya. Kemudian warning kepada penegak hukum dalam hal ini mungkin pertama adalah kepada Bareskrim Mabes Polri,
ya untuk betul-betul ayo kembali ke habitatnya sebagai penegak hukum yang betul-betul netral dalam hal ini untuk bisa menegakkan hukum. Ada masyarakat yang menginginkan untuk dilakukan laporan hukum kepada diri Pak Jokowi dan indikasi awal itu sudah jelas. Jadi tolong ini dinaikkan segera mungkin untuk sesegera bisa dilakukan penuntutan kemudian dilakukan putusan pengadilan sehingga perkara ini terakhir. Kemudian warning lagi kepada Polda Metro Jaya. Menghentikan laporan di Polda. Oke, ini kan tadi masuk Mabes nih. Ini Polda nih. Baru masuk Polda. Itu di Polda Metro Jaya kita menginginkan mungkin bahwa sesegera mungkin ini kan sudah diajukan katanya penyitaan ya sesuai dengan prosedur hukum untuk segera diperlihatkan kepada masyarakat khususnya kepada para yang melakukan investigasi selama ini ya karena mereka adalah memang dilindungi undang-undang dan berhak untuk melihat ijazah tersebut dan kemudian segera mungkin melakukan penghentian penyidikan karena sudah jelas bahwa semua masyarakat atau yang dilaporkan ini adalah orang-orang yang mempunyai hak atau kompeten untuk mempertanyakan persoalan ijazah ini. Ya, bukannya dikriminalisasi, bukannya mau dipenjara gitu loh, tetapi harusnya negara yang sebagai negara hukum, negara yang tunduk dan patuh kepada demokrasi yang paling tertinggi adalah masyarakat. Ya, makanya para petugasnya yang dibayar oleh negara itu tunduk dan patuh kepada masyarakat. Masyarakat yang menginginkan untuk diperlihatkan ini segera itu dilaksanakan. Demikian dari saya. Barakallahu fiik. Allahu Akbar. Racikan Berita